Saya Bruder Albert. Saat ini saya bertugas di Desa Putra, di Panti Asuhan Desa Putra, tinggal di komunitas Desa Putra. Dan ya selain tugas di Panti Asuhan Desa Putra juga kuliah. Kalau pekerjaan saya di Panti Asuhan Desa Putra ini, saya membantu melayani anak-anak di bagian logistik. Dan ya kalau malam di atas jam 10, Bapak Ibu pengasuh pulang ke rumah, saya yang menemani anak-anak sampai pagi. Panti itu sebenarnya tempat atau satu wadah yang jadi tempat untuk anak-anak supaya berkembang lebih baik. Ya terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus dan dengan latar belakang yang ya misalkan broken home atau misalkan ya latar belakang ekonomi dan lain-lain. Dari usia 6 tahun atau sudah siap untuk masuk ke SD kelas 1 dan sampai setelah dia lulus kuliah. Dan kalau memang lulus kuliah belum dapat pekerjaan, masih boleh tinggal di sini ya sambil cari pekerjaan. Motivasi saya untuk bekerja atau melayani di Panti Asuhan Desa Putra itu pertama-tama karena saya mau supaya anak-anak itu mengalami perkembangan, ya paling nggak menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berakhlak mulia. Ya tentu harus menciptakan suasana yang aman, nyaman supaya anak-anak itu tidak merasa ya tidak diperhatikan atau seperti apa. Jadi cara supaya saya membangun suasana aman dan nyaman, ada sesekali memang misalkan marah atau misalkan memberi teguran atau memberikan nasihat. Tapi ada saat-saat di mana ya duduk bersama anak-anak seperti jadi teman supaya mereka itu semakin nyaman at home tinggal di Panti Asuhan Desa Putra. Di sekolah, misalkan di sekolah, di kelas itu dikasih tugas, tapi tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, yang harusnya tugas itu dikerjakan di kelas, tapi tidak dikerjakan. Maka ya teguran yang diberikan, kita ajak dia supaya tugas yang diberikan itu diselesaikan dan diingatkan supaya lain kali kalau ada tugas ya dikerjakan di sekolah, yang menjadi tugas di sekolah, yang tugas di rumah ya dikerjakan di panti gitu. Tapi tetap kita kasih kasih semacam sesuatu supaya dia ada jerahnya itu. Jadi tidak diulangi lagi itu harapannya. Kalau mengelola emosi, terutama ya anak-anak, memang terutama anak-anak yang kelas 1, 2, dan 3 SD, itu memang cukup susah, cukup rumit. Dan ya kalau misalkan kita tanya Bapak Ibu pengasuhnya, ya mereka cukup ekstra untuk menghadapi anak-anak. Tapi ya bagaimana caranya supaya bisa menghadapi anak-anak yang memang masih emosinya masih belum bisa terkontrol, ya berusaha untuk didampingi, diarahkan supaya misalkan emosinya itu lebih ke negatif, misalkan menyakiti temannya atau membuli temannya, maka kita arahkan, bantu dia supaya menyadari kesalahannya itu. Biasanya dipanggil. Ya kalau misalkan sampai memang sudah sudah ke tahap yang misalkan sampai temannya dendam atau temannya sampai merasa tidak nyaman, ya kita panggil berdua dan kita bina, kita bimbing supaya menyadari kesalahannya. Dan ya harapannya itu lagi, harapannya supaya ada perkembangan, ada perubahan.
Kalau hubungan dengan orang tua, biasanya pengasuh itu yang lebih ya komunikasinya dengan orang tua. Misalkan anak itu ada kesalahan atau ada perkembangannya pun itu diinfokan kepada orang tua yang memang bertanggung jawab atau wali yang bertanggung jawab supaya mereka juga tahu perkembangan anak di sini. Mempersiapkan anak-anak panti asuhan Desa Putra supaya kelak nanti kalau udah selesai dari sini dan sudah siap untuk bekerja, ada sesuatu yang dibawa. Ya dari kehidupan mereka sehari-hari, misalkan ya disiplin, misalkan harus tepat waktu, misalkan makan, atau harus tepat waktu dibilang, ayo kita kumpul jam sekian, harus jam sekian. Jadi dilatih untuk disiplin, dilatih untuk peduli dengan temannya, dilatih untuk berbagi. Oke, ngomong-ngomong tentang kelulusan nih, kan pasti anak-anak di sini akan meninggalkan panti. Iya. Pasti kan anak-anak di sini yang meninggalkan panti kan sudah melalui berbagai ujian, rintangan. Pasti dalam ujian itu panti itu memberikan reward nggak sih tersendiri kalau misalnya anak SMK, SD, SMP itu mendapatkan nilai bagus ya istilahnya, atau mendapatkan prestasi yang lain? Iya, oke. Kalau sejauh ini memang saya baru masuk bulan Juni kemarin, baru masuk bulan Juni. Mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya masih kurang ini. Tapi kalau untuk tahun ini, ya untuk anak-anak kita yang memang berprestasi, yang memang unggul, ada sesuatu yang ya berkembang dalam pribadi mereka, itu akan kita beri apresiasi di akhir tahun. Kalau tindakan apresiasinya itu seperti apa sih kira-kira? Ya mungkin dalam bentuk barang atau dalam bentuk apa, sesuatu yang bisa mereka ingat, oh ini saya dapatkan karena ada sesuatu yang saya hasilkan. Gitu. Oke. Itu saja sih pertanyaan dari kami. Harapan kami untuk Bruder dan Panti, semoga Bruder di sini tulus dalam berkarya membangun Panti Asuhan Desa Putra semakin maju dan menghasilkan pribadi yang takut akan Tuhan dan mempunyai bekal untuk kehidupannya masing-masing di masa depan. Terima kasih Bruder Albert atas waktunya terkait wawancara dengan kami. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan dari wawancara ini. Kami dari SMK Grafika Desa Putra, terima kasih. Terima kasih. Nama saya Florianus. Saya sudah bekerja di sini sudah selama 30 tahun. Saya bekerja sebagai pengasuh yang mendampingi anak mulai dari bangun tidur siang sampai dengan malam, tidur malam. Itu tapi kami kerjanya secara bergantian, jadi 3 shift. Panti itu ya sebenarnya ibaratnya sebuah rumah ya. Itu yang menampung anak-anak yang istilahnya punya latar belakang dari keluarga yang bermasalah. Rata-rata itu di sini menampung anak-anak dari keluarga broken home, itu hampir 90%. Ya saya terlibat di sini kan ya awalnya kita kan namanya mau bekerja itu. Terus kita mau melayani anak-anak yang ada di sini. Jadi kita tampil sebagai teman, sebagai orang tua yang mengajarkan mereka setiap saat. Ya kalau pendekatan ya kita lebih banyak ya menjadi sebagai orang tua, figur orang tua mereka kan. Ya. Mereka kan dititipkan di sini, entah dari keluarga yang tidak mampu, entah keluarga yang seperti saya katakan tadi broken home. Nah, kita di sini hadir sebagai pengganti orang tua mereka. Dalam hal mendamping mereka kita lebih banyak ya berfungsi sebagai teman juga bisa, terus guru kita mengajar mereka
Di panti ini ada jam belajar khusus. Kan kalau misalnya itu tiap hari, itu di jam 7 malam sampai jam setengah 9 itu jam belajarnya mereka. Habis itu baru dilanjutkan dengan istirahat ya? Iya, istirahat malam. Oke. Itu doa dan istirahat malam. Membangun hubungan positif ya kita kan selalu bagaimana berinteraksi, berkomunikasi mereka dengan mereka. Terus kalau misalnya setiap anak itu pasti ada problemnya juga. Terus perlu ada suatu pendekatan yang khusus supaya kita mengetahui apa masalahnya mereka supaya bisa ada jalan keluarnya. Ya setiap anak kan pasti kan punya masalah, kan kita harus bagaimana mengarahkan anak itu kan supaya bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu. Nah ini kita kan membangun komunikasi, sekarang kan teknologinya sudah tidak seperti zaman dulu. Oh, iya. Nah, adanya HP segala macam ya itu video call atau apa, jadi mereka tetap walaupun orang tuanya dimanapun berada, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan anaknya, bisa menanyakan bagaimana perkembangan anaknya yang ada di sini. Nah, seperti yang tadi itu, ada neneknya datang tanya bagaimana cucunya di sini. Oke. Ya, itu seperti itu. Mempersiapkan mandiri bagaimana mereka di sini sebenarnya sudah dilatih untuk bagaimana hidup mandiri. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di keluarga, mereka di sini boleh saya katakan lebih baik. Karena mulai dari kecil, dari SD kelas 1 sudah selesai makan, sudah mulai dengan cuci piring, menyapu, ada tugasnya masing-masing membersihkan wastafel. Jadi itu melatih mereka itu mandiri di kemudian hari setelah mereka tidak di panti lagi. Kalau sekarang sih ada, itu tapi belum ini ya. Kalau pimpinan kita yang baru ini kan sekarang kan kalau anak berprestasi dia siap untuk memberi reward sebagai motivasi. Bukan hanya untuk anak itu sendiri, tapi yang lain juga pasti akan ikut berpacu juga. Oke. Oke, itu saja dari kami. Harapan kami di sini untuk Bruder dan Bapak Pengasuh itu supaya kita tulus dalam berkarya, membangun Panti Asuhan Desa Putra semakin maju dan menghasilkan pribadi yang baik, takut akan Tuhan, dan mempunyai bekal untuk kehidupan di masa depannya. Iya. Terima kasih Bapak Flory atas waktunya terkait wawancara ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, bisa dimaafkan. Kami dari SMK Desa Putra ucapkan terima kasih. Oke.